Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elviana Anut dengan NIM 2023 110027 dari Prodi Manajemen semester 4B Pagi. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan tentang studi kelayakan bisnis. Dan di sini saya ditugaskan untuk membahas jenis pekerjaan dan persyaratan pekerjaan dalam studi kelayakan. Baik, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa itu SKB. SKB adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk menilai potensi keberhasilan dan keuntungan dalam suatu proyek bisnis. Baik, berikutnya saya akan membahaskan berbagai jenis pekerjaan yang diperlukan untuk mendukung manajemen dalam studi kelayakan serta persyaratan yang relevan dalam pelaksanaannya. Yang pertama itu jenis pekerjaan. Yang pertama, analisis kelayakan. Analisis kelayakan melibatkan penilaian komprehensif terhadap suatu proyek untuk menentukan apakah itu praktis secara ekonomi, teknis, dan hukum. Pekerjaan ini mencakup pengumuman data, pemodelan finansial, dan penyusunan laporan hasil analisis kepala manajemen. Yang kedua itu manajer proyek. Manajer proyek bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan menutup proyek studi kelayakan. Mereka memastikan bahwa semua aspek proyek terkoordinasi dan dijadwalkan efektif, mengambil keputusan krusial demi mencapai keberhasilan proyek. Yang berikut itu adalah pengumpulan data. Pengumpulan data memainkan peran vital dalam studi kelayakan dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis informasi yang relevan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan data yang akurat dan terkini, yang menjadi basis bagi keputusan manajerial. Pekerjaan ini mencakup wawancara, survei, dan observasi lapangan. Yang berikut itu persyaratan pekerjaan. Yang pertama itu kualifikasi pendidikan. Kualifikasi pendidikan yang diperlukan untuk mendukung studi manajemen bervariasi, tetapi umumnya mencakup gelar sarjana di bidang terkait seperti manajemen, ekonomi, atau teknik. Pendidikan lanjutan atau sertifikasi khusus untuk menjadi nilai tambah dalam karir di bidang ini. Yang berikut itu pengalaman kerja. Pengalaman kerja yang relevan sangat penting dalam studi kelayakan. Calon ideal biasanya memiliki pengalaman di industri terkait dan telah terlihat dalam proses sebelumnya. Hal ini memungkinkan mereka memahami tantangan dan dinamika yang mungkin dihadapi selama proyek yang lebih besar. Yang berikut itu kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi yang baik sangat diperlukan untuk mendukung manajemen dalam studi kelayakan. Ini mencakup kemampuan untuk menyampaikan informasi secara jelas kepada pemangku kepentingan, negosiasi dengan pihak terkait, dan bekerja sama dalam tim multidisiplin. Presentasi dan keterampilan juga sangat penting. Baik, dapat disimpulkan dalam mendukung manajemen selama studi kelayakan, berbagai jenis pekerjaan dan persyaratan menjadi kunci untuk sukses. Memahami peran masing-masing individu dan kualifikasi yang dibutuhkan akan membantu memastikan proyek dilaksanakan dengan efektif. Baik, sekian video dari saya, semoga bermanfaat.